Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa bertemu dengan teman-teman. Dan tema kita kali ini Masya Allah luar biasa gitu. Tema kita tentang cara berdagang Rasulullah gitu. Masya Allah, kalau kita mau kalau kita mau membahas tentang Rasulullah, maka rasanya waktu 20 menit ya, sejam 2 jam itu rasanya nggak cukup gitu, apalagi kalau hanya cuma kurang lebih sekitar 10 menit 20 menit gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah bisa mengembangkan bisnisnya gitu, sampai ke mancanegara. Teman-teman, bersyukur banget ya kita berada di komunitas di Creative and Smart Community gitu. Dan selama ini kita berupaya untuk meneladani gitu ya, mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Dalam program mentoring kita juga terus gitu ya, mengambil apa yang Rasulullah contohkan gitu, kegiatan Rasulullah gitu, misalnya sholat malam, sholat duha, sedekah rutin gitu, kemudian zikir, baca Al-Quran. Dan itu adalah kegiatan rutinitas ya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Para sahabat juga yang kaya raya gitu, yang punya penghasilan yang luar biasa. Taruhlah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudagar muslim yang luar biasa, kekayaannya sampai triliunan, teman-teman. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf juga adalah saudagar Rasulullah gitu, saudagar muslim yang semuanya mengambil contoh, semua mengambil contoh dari Rasulullah. Dan kesehariannya, teman-teman, tahukah itu para sahabat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu misalnya, mereka sholat malam gitu, semalam suntuk gitu, sampai khatam baca Al-Qur'annya gitu di rakaat-rakaat mereka gitu, rakaat-rakaat sholat mereka gitu. Insya Allah gitu, betapa dahsyatnya iman mereka gitu ya. Kita apa yang sudah kita lakukan gitu ya, hanya 2 rakaat misalnya gitu ya, dengan surah-surah pendek misalnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu sebagai langkah awal kita gitu untuk bisa meniti yang lebih baik, supaya bisa menuju yang lebih baik, supaya bisa sholat yang lebih lama, teman-teman. Kita zikir juga yang lebih lama gitu, baca Al-Quran juga lebih lama gitu, lebih banyak halaman yang kita baca setiap harinya gitu. Dan bersyukurlah kita ada di CSC yang terus menyerukan untuk hal-hal yang demikian. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang Rasulullah, bagaimana cara berdagang. Ya, ada 5 tips ya. Ada 5 tips yang saya pelajari, yang saya pahami, yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Dan bahkan pun para mentor, para pengusaha itu ya, yang sukses saat ini, saya yakin mereka mengambil contoh dari 5 apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah jujur dan adil. Ini penting banget yang kita lakukan ketika kita berdagang gitu ya. Ketika kita berdagang dalam kehidupan sehari-hari, baik itu online maupun offline gitu, tidak terlepas dari hal ini. Apa itu jujur, adil? Jujur itu sesuatu yang berat, teman-teman ya.
apa ya, produk kita kan insya Allah produk yang berkualitas ya, jarak apa insya Allah kalaupun misalnya ada cacat itu hanya beberapa persen saja gitu kan. Dan jujur ini rasanya kalau berdagang itu saya pernah merasakan itu, dan apa ya, gejolaknya tuh insya Allah luar biasa teman-teman. Ketika tahun 2014 ya, 2014 sampai 2017 hampir 2 tahun itu saya mencoba bisnis di ayam potong, dagang pasar. Ketika kita apa namanya nimbang gitu ya, nimbang ayam itu rasanya terus ada godaan gitu, udah gitu kan kurangin aja timbangannya misalnya gitu, atau misalnya timbangannya itu udah masih apa ya, agak turun dikit gitu ya, artinya atau apa ya, masih belum imbang sih ya, belum imbang, masih berat di kita gitu kan. Tapi kadang-kadang itu ada godaan gitu, udah ini aja, ini apa ya, misalnya ini sudah rada minus misalnya tuh, atau misalnya udah aduh kalau kapan untungnya, misalnya mau jujur amat gitu. Nah itu terus ada godaan itu teman-teman, tapi alhamdulillah itu bisa kita jaga gitu ya. Saya sampaikan juga ke teman-teman para staf saya waktu itu gitu kan, karyawan saya itu jangan sampai kurang timbangan. Kalau memang gitu ya, kalau memang ada sesuatu seperti ayam misalnya, itu ayamnya itu kurus ya, sampaikan aja kalau kurus gitu kan, timbangnya segini. Atau misalnya ayamnya misalnya ada memar sedikit, sampaikan aja, kalau dia mau silakan diambil gitu ya, kurangin harganya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita jujur ya, kita jujur kepada para customer kita, para calon pembeli. Itu yang saya rasakan. Kadang juga gini teman-teman, di produk Tira juga seperti itu gitu. Di produk Tira ada 1-2 produk yang memang saya apa ya, dalam tanda kutip saya melihat kurang apa namanya, dari segi kualitas, akhirnya jarang saya promosikan. Kalau ada yang nanyakan gitu ya, kalau ada yang nanyakan produk itu, saya sampaikan sejujurnya, barangnya ada ini, ada A, B, C gitu. Ada barang A, B, C, saya sudah pakai semuanya, ketiga ini produknya ada. Tapi saya merekomendasikan yang A, yang B ini janganlah gitu. Apa ya, saya nggak merekomendasikan. Kenapa itu? Kalau dia tanya kenapa, pokoknya saya nggak rekomendasikan. Saya kalau misalnya mau yang A atau C gitu, itu sifat jujuran kita teman-teman. Kenapa gitu? Karena kita nggak kepingin ketika mereka closing, ketika mereka beli, ternyata yang terjadi adalah mereka kecewa dengan kita gitu. Yang itu bahkan merusak kita gitu, merusak diri kita sendiri gitu. Nah itu dahsyatnya rasa jujur itu gitu. Jujur, kita jujur kepada orang lain, kita adil kepada orang lain. Jangan sampai karena kita menginginkan closing, ternyata kita tidak berbuat adil kepada para calon customer kita. Nah ini ya, saya titip, saya sampaikan kepada teman-teman. Mulai sekarang teman-teman bersikap apa ya, kita mulai memupuk rasa atau sikap jujur kita gitu. Berbuat adil kepada saudara-saudara calon customer kita. Insya Allah kalau itu kita bisa lakukan teman-teman, mudah saya rasa gitu ya. Membangun trust itu sangat mudah gitu ya, ketika kita sudah berperilaku jujur kepada saudara-saudara kita gitu. Terus yang kedua apa teman-teman? Yang kedua itu adalah menjual barang yang dengan kualitas yang bagus. Menjual barang dengan kualitas bagus itu. Rasulullah memang produk-produknya itu yang berkualitas teman-teman. Produk yang berkualitas, bukan produk ecek-ecek gitu ya. Ya. Teman-teman lihat ya, produk-produk kita yang ada di sini
ini buku-buku premium semua gitu ya. Saya bilang buku premium gitu. Kenapa gitu kan? Karena mungkin harganya sedikit lebih di atas gitu ya daripada buku-buku di luar. Tapi itu juga ya memperlihatkan dari segi kualitas dari produk-produk kita. Kualitasnya, kemudian materinya terutama ya, materi yang ada dalam itu Masya Allah, itu muatan materinya itu luar biasa. Sayangnya produk kita ini bakal putus kontraknya di tahun 2022 ini kalau pencapaiannya atau penjualan tidak naik ya. Tapi yang jelas saya bilang bahwa apa yang kita jual itu insya Allah produk-produk berkualitas, produk smart oven gitu ya, teman-teman bisa lihat. Saya sangat merekomendasikan new smart cooker gitu ya, kemudian smart hafiz gitu ya, mukena, safra dan seterusnya, itu insya Allah itu luar biasa produk-produk yang berkualitas gitu. Walaupun memang harganya di atas, tapi nggak apa-apa gitu kan, karena kita memang jual kualitas teman-teman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, menjual produk yang berkualitas. Rasulullah menjual produk berkualitas. Apakah artinya Rasulullah tidak barangnya ada yang tidak pernah cacat gitu ya? Atau tidak ada yang rusak? Atau tidak ada semuanya bagus-bagus saja? Tentunya tidak teman-teman. Tidak itu. Kadang-kadang produknya juga ada yang rusak, kadang-kadang ada yang cacat gitu. Tapi ketika itu mau ditransaksikan, mau dijual, Rasulullah itu menyampaikan gitu. Intinya di sini teman-teman, menyampaikan bahwa produknya, kondisinya, barangnya seperti ini, agak cacat misalnya. Kalau misalnya di kainnya misalnya, oh ini ada bintiknya itu, ada titik noda gitu. Tapi kalau misalnya dicuci, insya Allah udah hilang lagi. Itu contoh ya, contoh. Jadi Rasulullah bukan produknya bukan tidak ada yang cacat atau tidak ada yang rusak. Ya pasti akan ada hal-hal. Cuma Rasulullah memang menyampaikan gitu, menyampaikan sesuatu tadi sesuai dengan keadaannya. Nah sama dengan kita teman-teman, ketika kita jualan juga seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Kalau ada produk yang teman-teman anggap itu dari segi kualitasnya tanda kutip gitu, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah jual itu, nggak apa-apa. Atau misalnya kalau ada yang tanya, sampaikan secara jujur gitu. Oh iya ini mungkin harganya memang agak di bawah gitu ya, agak rendah dibanding yang lainnya gitu. Tapi dari segi kualitasnya memang kami nggak rekomendasikan gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri produk-produk apa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, Rasulullah itu amanah dan fatonah. Amanah itu apa teman-teman? Amanah itu dipercaya. Yang saking jujurnya makanya Rasulullah dipercaya gitu. Rasulullah sampai dipercaya sama saudagar yang luar biasa gitu ya, Bunda Khadijah yang ketika itu belum menjadi istrinya gitu, yang kemudian hari menjadi istrinya, istri beliau gitu, istri yang luar biasa yang sangat dicintai, yang membantunya itu sampai hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Itu jadi amanah gitu. Ketika diamanahin gitu ya, dipercayakan satu barang, dijaga benar gitu kan. Bahkan orang kafir pun itu ada ya, banyak yang menitipkan barangnya kepada Rasulullah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah terkenal gitu ya. Terkenal dari apa? Dari segi amanahnya gitu. Orang lain percaya gitu bahwa ketika barang itu dijaga oleh Rasulullah pasti aman gitu ya. Kalau yang lain bisa jadi itu diselewengkan gitu ya, bisa dipakai untuk apa-apa dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah Masya Allah luar biasa teman-teman, amanah itu. Fatonah itu cerdas. Bukannya Rasulullah itu pernah saya dengar itu kalau misalnya harganya sekian dijual sekian itu, enggak gitu, bukan begitu maksudnya gitu. Dijual rugi enggak gitu. Karena Rasul nggak pernah bukan seperti itu maksud. Tapi Rasulullah itu perhitungan bisa menghitung, bukan perhitungannya, bisa menghitung, mengkalkulasi. Wah ini kalau untungnya saya jual harga sekian, saya sudah dapat
keuntungan ya. Jadi bisa memperhitungkan, bisa mengkalkulasi. Orang-orang yang fatonah itu, orang-orang yang cerdas bisa mempertimbangkan itu. Dia ngasih bundling misalnya, harga bundling itu bisa saja gitu. Kenapa gitu? Karena sudah dihitung-hitung gitu kan, sudah diperhitungkan teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Sama dengan kita ya di Tira Satria Niaga kan, teman-teman komisinya itu kan sudah 10% gitu. Sudah kita berikan 10% yang reseller gitu. Kalau EPC freelancer itu 12%. Kalau qualified itu 16%. Tira itu sudah mengkalkulasi gitu kan. Saya yakin Tira sudah mempertimbangkan itu kan. Oh, dia dapat untung berapa, margin berapa, selisih berapa. Jadi ini dahsyatnya kita di Tira Satria Niaga itu, bagusnya gitu ya skema bisnis kita itu, karena kita nggak perlu mikir gitu kan, nggak perlu memikirkan skema-skema yang tadi itu ribetnya, Masya Allah gitu kan. Kita cukup jualan aja, kalau closing alhamdulillah komisi kita jelas sekian kita dapatkan. Berapa banyak yang kita dapat, kita jual, kita akan dapat sekian. Masya Allah, luar biasa di Tira Satria Niaga itu. Makanya saya bilang teman-teman, saya sangat beruntung itu berada di bisnis ini. Walaupun misalnya pencapaian kita naik turun gitu ya nggak apa-apa gitu kan, kita konsisten aja gitu. Teman-teman mungkin yang freelancer sekarang masih berjuang untuk naik gitu ya, untuk bisa qualified, nggak apa-apa teman-teman, berjuang aja gitu. Bisnis itu memang nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan, nggak bisa, nggak mudah seperti itu gitu. Butuh proses teman-teman, butuh perjuangan gitu. Bagi teman-teman yang terus ikhtiar, bagi teman-teman yang terus berusaha kerja keras gitu kan, kerja cerdas gitu, saya yakin teman-teman yang akan sampai pada puncaknya nantinya gitu. Iya betul, artinya teman-teman yakinkan aja diri teman-teman, hakul yakin gitu kan, bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu insya Allah akan ada hasilnya gitu. Inna ma'al usri usra. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Teman-teman sekarang bersusah payah untuk belajar gitu ya, ikhtiar, posting, merekrut reseller dan seterusnya. Saya yakin teman-teman, suatu saat teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Iya, memang tidak dalam waktu yang singkat, bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, enggak teman-teman. Teman-teman butuh waktu untuk itu. Sampai waktunya itu tepat datang gitu, teman-teman cukup berusaha maksimal saja. Itu yang ketiga, amanah dan fatona. Yang keempat, tablik. Tablik itu apa teman-teman? Tablik itu adalah mampu berkomunikasi gitu, terampil gitu kan. Kalau di kita mungkin jualan online itu ya, kita bisa copywriting gitu, kita bisa ngiklan di Facebook misalnya, di media sosial, kita bisa membuat cover selling gitu kan, caption dari gambar-gambar kita, itu namanya komunikasi. Kalau bahasa ininya sekarang ya, tablik gitu, komunikatif gitu, komunikasinya bagus gitu. Nah, ini yang mesti kita kuasai teman-teman, mesti kita kuasai supaya kita bisa maksimal ya, seperti Rasulullah berdagang gitu. Tidak hanya itu ya, dengan kita lihai dalam berkomunikasi itu, kita akan mendapatkan kita akan bisa bernegosiasi gitu kan, bernegosiasi kepada siapa? Kepada calon customer kita, kepada calon reseller kita gitu. Itu Masya Allah luar biasa aja gitu kan. Ketika kita memiliki sifat tadi, tablik, kita bisa bernegosiasi, komunikasi kita efektif, dan yang terjadi apa? Reputasi kita baik. Kalau bahasanya sekarang trust ya. Trust kita kepada customer kita kepada kita itu bagus. Calon customer atau dari reseller itu bagus. Reputasi kita baik gitu kan. Bukan sekedar pencitraan gitu ya. Bukan itu teman-teman. Tapi betul-betul kita bisa membangun reputasi kita itu dari reseller, dari calon
customer atau dari reseller kita. Dengan cara apa? Tadi memiliki sifat tablik. Memiliki sifat tablik itu. Ya. Insyaallah itu yang keempat. Yang terakhir teman-teman, yang kelima. Paling penting, Rasulullah tidak pernah putus asa. Rasulullah adalah manusia yang luar biasa, manusia mulia yang selalu bersemangat teman-teman. Dalam hal apapun itu. Rasulullah tidak pernah putus asa. Bahkan pun ketika Rasulullah dilempari kotoran, diganggu gitu, Rasulullah tetap berdakwah, menyampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Rasulullah tidak pernah putus asa walaupun diboikot teman-teman. Rasulullah tidak pernah putus asa walaupun tidak makan itu, karena apa ya, diboikot oleh kafir Quraisy waktu itu. Rasulullah tidak pernah putus asa gitu, walaupun dilempar batu sampai pelipisnya berdarah. Tidak pernah putus asa teman-teman. Bahkan malaikat pun itu sebenarnya sudah menawarkan gitu ya, menawarkan kepada Rasulullah, berdoalah gitu, maka saya akan ambil gunung itu dan saya timbunkan gitu kepada kafir. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Buktinya bahwa Rasulullah itu yakin akan pertolongan Allah, yakin bahwa beliau akan menang. Dan ternyata teman-teman, 10 tahun lebih perjuangan Rasulullah itu baru membuahkan hasil. Sama teman-teman dengan kita dagang, sama ketika kita jualan, sama ketika kita bisnis, itu nggak butuh nggak waktu yang singkat teman-teman. Kita butuh waktu untuk berproses. Sedikit demi sedikit kita tata gitu kan, apa yang perlu kita tata, sedikit demi sedikit kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan sampai putus asa. Pesan saya, jangan sampai putus asa. Kalau teman-teman lagi jualan kemudian ditolak, gak apa-apa, lanjutkan, bangkit lagi, lanjutkan. Kalau ternyata teman-teman jualan ada yang nyinyir, jualan mulu gitu, gak apa-apa, lanjutkan, bangkit lagi ya. Karena saya yakin itu di depan mata apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman harapkan itu sudah dekat ya, sudah dekat. Tinggal bersabar aja, bersabar untuk komitmen, bersabar untuk konsisten, bersabar untuk menemani, membersamai para reseller kita, para customer kita. Bersabar menata dulu sedikit demi sedikit apa yang bisa teman-teman. Insya Allah kalau itu teman-teman lakukan, teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman harapkan. Sekian dari saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.